Shalom dan selamat kembali ke ibadah BWCC Online Sunday Celebration. Saya sangat mengalu-alukan kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen atau reaction di comment section kita untuk memeriahkan lagi ibadah kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan ibadah kita, mari kita berdoa. Saya bawa kita di dalam doa. Halia Bapa, Halia Yesus, Halia Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setiamu, atas kebaikanmu, atas penyertaanmu Bapa kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul sekali lagi ke ibadah BWCC Online Sunday Celebration. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami serahkan setiap pribadi yang hadir pada hari ini Bapa. Persiapkanlah hati kami Bapa, agar kami dapat beribadah dengan bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Engkau dengan bersungguh-sungguh lagi Bapa. Persiapkan hati kami untuk belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Biar semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap pribadi yang masih dalam perjalanan ke gereja atau bahkan yang tidak sempat hadir Bapa. Engkau menyertai mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 10 ayat 13 hingga 14 yang mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Haleluya. Sekian bacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk sediakan air, anggur, dan roti untuk sama-sama participate di dalam Holy Communion pada hari ini. Masa dan tempat saya berikan kepada worship team. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Walau di mana kita berada, come on, He deserve all the praise. Here we go. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikanku segala yang terbaik dari-Mu. You ready? Hey. Whoa. Jiwaku
lebih sungguh lagi menyembah Kau, sebab Engkau layak terima setiap pujian Tuhan. Tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Hallelujah. Come on church, sing it out. You are good, you are good, and there's nothing good in me. You are love, you are love, on display for all to see. You are light, when the darkness closes in. You are hope, you have covered all my sin. Thank you, Lord. You are peace, you are peace, you are peace. When my fear is crippling, you are true, even in my wandering. You are joy, you are reason that I sing. You are life, in you that has lost its sting. Come on, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Hello, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. Whoa, you are more than my words will ever say. You are Lord, all creations will proclaim. You are here, you are here, Lord. You are God, of all else I'm letting go. With all of your heart, sing this one now. Yes, Lord, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough, but nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough, but nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reigns. My heart will sing no other name. Jesus, my heart will sing no other name. Jesus. Come on, church, you sing it out. My heart will sing no other name. Jesus, Come on, church, declare this. no other name. Jesus, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your. You're the light of the world, light of the world. Come on, declare it. I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love Will always be enough. Nothing compares to your embrace. The light of the world, forever reigns. Whoa. Come on, church, we sing one more time with all of your heart. Sing. My heart will sing
no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing. No other name. Jesus, Jesus, my heart will sing. No other name. Jesus, Jesus, my heart will sing. No other name. Jesus, Jesus. Hallelujah. Give him glory, give him praise. All honor, all glory, all praise belong to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hai, shalom semua. Selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Kini kita bertemu lagi secara online untuk menyambut perjamuan kudus. Ya, sudahkah Anda menyediakan air anggur dan roti? Ya. Jadi sebelum itu kita akan pastikan apakah perjamuan kudus itu, ya. Jadi perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen gereja yang rutin dilaksanakan oleh gereja, ya, dan memang kita memerlukan roti dan air anggur, ya. Jadi perjamuan kudus bukanlah inisiatif manusia, melainkan Tuhan Yesus sendirilah yang menghendakinya sebagai tanda untuk mengenang atau mengingat akan dirinya, ya. Jadi apa tujuannya, saudara? Tujuannya adalah untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dan juga kebangkitannya. Jadi yang kedua juga adalah sebagai bukti keselamatan. Jadi perjamuan kudus ini menjadi tanda bahwa kita orang percaya sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan Yesus Kristus yang nyata dalam kematian dan kebangkitan Kristus, ya. Jadi tentang perjamuan kudus ini kita boleh jumpa di dalam Matius 26. Ya, Matius 26 ayat 26 sampai 28, di mana penetapan Tuhan Yesus tentang perjamuan kudus. Dikatakan bahwa ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, ya, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Oke. Bagaimana sikap hati kita semasa kita mengambil perjamuan kudus ini? Jadi seharusnya kita mengikuti perjamuan kudus ini dengan hati yang serius, ya, dengan sepenuh hati kita dan menyadari bahwa kita sedang mengambil bahagian dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Allah Bapa kami di syurga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami dapat mengambil perjamuan kudus bagi mengingati kematian Engkau dan kebangkitan Engkau, dan juga kedatangan Engkau bagi kali yang kedua. Dan Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan apabila kami makan roti ini, yaitu tubuh-Mu, dan juga air anggur ini ialah darah-Mu Tuhan, biarlah kiranya air anggur ini akan sebati dengan darah dan tubuh kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggi dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jadi masa kita mengambil roti ini dan air anggur ini, kita mengaku bahwa roti ini adalah tubuh Kristus. Mari kita sama-sama mengambil roti ini. Roti ini adalah tubuh Kristus.
Air anggur ini adalah darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur sekali lagi atas kasih-Mu, atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya kasih-Mu akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, perjamuan kudus kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom dan selamat bertemu kembali, khususnya di kebaktian online di bulan yang baru ini, yaitu bulan Oktober. Dan saya percaya kita sudah diberkati dengan pengajaran-pengajaran sepanjang bulan September yang lalu. Ya, jadi hari ini saya akan memberitahukan kepada kita tentang tema gereja kita pada bulan ini. Kan saya akan memetik daripada Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Saya percaya kita semua ataupun banyak daripada kita sudah tahu tentang ayat ini. Dan ini ayat yang bunyi seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi saya ambil hanya bahagian ini saja. Tema kita yaitu aku akan mendirikan jemaatku. Nah, hari ini saya akan berkhotbah di kitab Wahyu berkaitan dengan 7 jemaat ya yang ada di dalam kitab Wahyu, untuk kita memahami aspek kerohanian jemaat-jemaat tersebut, sehingga pada hari ini kita mempunyai satu pandangan perspektif yang berkaitan dengan tema kita pada bulan ini. Ya, di mana saya katakan tadi, di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya dikatakan ayat ini tadi, aku akan mendirikan jemaatku. Di mana peranan kita? Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mendirikan jemaatnya, bahwa di mana peranan kita untuk mendirikan jemaat Tuhan. Dan berbalik pada jemaat di kitab Wahyu, ada 7 jemaat di situ. Nah, kita percaya bahwa kita serba sedikit telah mendengar bahagian ini sebelum ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, kesulitan-kesulitan yang diberikan kepada orang-orang Kristen, khususnya di Asia, diungkapkan secara terperinci di sepanjang kitab Wahyu. Mereka yang menolak untuk menyembah patung, binatang atau kaisar akan terbunuh, saudara. Orang Kristen tidak dapat lagi membeli atau menjual, kecuali mereka telah mengambil tanda binatang tersebut. Yaitu dalam Wahyu pasal yang ke-13. Jadi tekanan terhadap orang Kristen yang kaya untuk mempertahankan kekayaan mereka sangat kuat. Karena banyak sekali kekayaan Laodikia bergantung pada perdagangan. Para pedagang Kristen berada dalam kebingungan. Ke-7 jemaat dalam kitab Wahyu ini memberikan banyak prinsip teologi dan evaluasi kritis untuk mengembalikan kesedaran gereja-gereja di masa sekarang dalam menghadapi perkembangan pola berfikir dunia yang semakin tidak dapat dikompromi lagi dengan prinsip kebenaran Tuhan Yesus. Kita lihat jemaat di Efesus terlebih dahulu. Ya, di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ya, kalau ada Alkitab bersama dengan Anda boleh rujuk, dan saya tidak akan membaca keseluruhan ayatnya karena masa kita sangat singkat. Ya, kita lihat jemaat di Efesus di dalam Wahyu pasal yang kedua. Ya, ayat pertama sehingga ke-7. Berdasarkan bahagian dalam pasal ini, ditekankan suatu peringatan bagi gereja-gereja dengan sebuah pertimbangan kristis tentang bagaimana sebuah gereja dapat melakukan hal-hal yang baik, tetapi menjadi tidak berdaya atau tanpa perasaan. Jadi pemahaman Alkitabiah berlaku untuk semua orang percaya ketika mereka merasa nyaman dengan hubungan mereka dengan Tuhan dan menerimanya begitu saja dan terus
menjalani hidup mereka seperti seolah-olah berada pada pusatnya. Nah, ini adalah indikasi bahwa orang percaya semacam ini ada dalam bahaya kehilangan cinta pertamanya. Kesimpulannya bahwa dengan melihat ke belakang, hal ini jelas membantu setiap orang percaya mengingat di mana mereka dahulu berada ketika mereka mulai mengikuti Kristus. Saat mereka ingat, mereka akan kembali ke tempat keintiman dan cinta kepada Tuhan itu. Jadi membandingkan kitab atau kontras daripada surat-surat ini, gereja dalam hal ini bukan bangunan, melainkan pribadi, yang adalah community orang-orang percaya, di mana di dalam kes Efesus ini bukan hanya gereja yang kehilangan cinta mereka, tetapi juga orang-orangnya. Seiring dengan waktu, orang dapat hanyut dalam hasrat mereka untuk Kristus dan dalam mengejar kasih orang-orang percaya. Nah, sebagian besar pengikut Kristus pada titik tertentu pada situasi seperti ini sedang dalam perjalanan rohani mereka yang hanyut dan terhilang. Sementara cabaran terbesar gereja ini adalah munculnya banyak guru-guru palsu yang menamakan dirinya rasul-rasul. Dalam masa hidup Rasul Yohanes, sudah muncul banyak guru dan nabi-nabi palsu. Sebagian dari mereka justru berasal dari gereja-gereja itu sendiri. Nah, hal itu tidak mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah sesuatu hal yang ganjil, yang aneh jika pelayan-pelayannya di gereja menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ya. Jadi kesudahan mereka akan setimpa dengan perbuatan mereka. Namun demikian, jemaat Efesus adalah jemaat yang membuktikan dirinya mampu mengantisipasi, mampu berhadapan dengan guru-guru palsu yang memberikan otoriti pada ajaran-ajaran palsu mereka. Jemaat ini tidak memberikan ruang terhadap masuknya orang-orang dan ajaran-ajaran mereka ini untuk mempengaruhi pengajaran yang telah mereka terima daripada rasul sejati. Nah, berdasarkan hal itu, jemaat ini memperoleh pujian daripada Yesus sendiri. Jadi merujuk kepada ayat 2 hingga 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, dikatakan bahwa orang-orang percaya di Efesus tanpa mengenal lelah menderita untuk Tuhan dan bertahan dengan tabah dan tekun, sabar menanggung sebab yang menghadang mereka, berjuang serta bekerja keras dalam pelbagai kesulitan. Jadi terbukti mereka tidak kehilangan semangat. Justru yang menyedihkan adalah kekurangan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu bahwa jemaat ini telah kehilangan kasih yang semula. Dalam ayat ke-4 mengatakan ini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, jadi unsur kasih mula-mula ialah kesederhanaan dan kemurnian. Kasih gereja terhadap Tuhannya dilambangkan sebagai kasih seorang istri kepada suaminya, atau dengan lebih lanjut, kasih gereja kepada Kristus merupakan suatu anggapan dan ketundukan kepada kasih yang sempurna. Kasih yang semula adalah kasih pernikahan, yaitu tindakan meninggalkan segala sesuatu. Nah, jadi isu ini menjadi persoalan yang pelik bagi gereja hari ini. Ya. Secara pengetahuan dan pengalaman hidup, pemahaman terhadap konsep kasih yang semula hampir tidak menjadi permasalahan yang berarti. Namun cara kehidupan pribadi dengan pelbagai macam cabaran zaman, maka dalam tahap hidup kekristianan tertentu perlu kita selidiki, perlu kita renungkan ataupun tinjau kembali. Itu jemaat di Efesus serba ringkas. Kita lihat jemaat Smyrna dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 8 hingga 11. Gereja di Smyrna ini adalah surat kedua dari 7 yang ditulis untuk gereja-gereja yang terletak di Asia Kecil.
pada akhir abad pertama. Smyrna adalah satu dari 2 gereja yang tidak menerima pembetulan ataupun koreksi. Sebaliknya justru Yesus mendorong mereka. Di Smyrna, menyembah kaisar sebagai Tuhan adalah suatu cara untuk memastikan bahwa mereka memperoleh bantuan dari Roma, dari kerajaan. Ini jenis mentality patriotik yang bertolak belakang dengan keadaan sebaliknya, yaitu menolak untuk menyembah kaisar, yang mana hal itu berbahaya dan merupakan bentuk pengkhianatan atau anti-patriotik. Namun pengikut Yesus di Smyrna mengklaim Yesus sebagai Tuhan, bukan kaisar, dan mereka kehilangan segalanya sebagai balasannya. Mereka miskin, mereka disisihkan, dan dianiaya. Nah, ayat 9-10 buktinya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan, mereka tahu bahwa iman mereka akan mengorbankan nyawa mereka. Perlu diperhatikan bahwa Yesus tidak memberi mereka teguran, namun hanya dorongan. Gereja Smyrna ini hidup dalam kenyataan ini. Jadi kelaparan, ketakutan, pengkhianatan, dan ancaman pembunuhan terhadap mereka di setiap sisi, saudara. Melalui kenyataan ini, Kristus mengingatkan mereka bahwa harapan mereka tidak ditemukan di kekuasaan atau kedaulatan kaisar, Roma atau kota mereka. Itu semua ditemukan dalam dirinya, dalam Yesus Kristus. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa mereka menghadapi pembunuhan, ya, sementara Kristus dibunuh di depan mereka dan kemudian bangkit dari kematian. Melihat pada Wahyu pasal yang kedua ayat 9, di mana dinyatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, dalam iklim politik, ya, yang menuntut kesetiaan kepada Roma dan menyatakan kaisar sebagai dewa, penderitaan harus terjadi dan dialami gereja ini. Pada lain hal, meskipun Yesus mengakui kemiskinan mereka, dia tetap menyatakan mereka kaya. Ya, ini terdengar seperti konflik, ya. Kemiskinan dalam teks bahasa Yunani adalah tokia, yang memberikan makna miskin secara fisikal. Namun jemaat Smyrna adalah orang-orang yang bermoral tinggi, taat beragama maksudnya di situ, dan kaya secara rohani. Orang Laodikia menganggap diri mereka makmur, tetapi di mata Yesus mereka itu miskin. Nah, kemiskinan bukanlah tanda penghakiman Tuhan, ya saudara-saudari yang saya kasihi, tetapi itu adalah hasil sampingan dari hidup di dunia yang penuh dosa ini. Nah, ini bukanlah suatu konsep meromantiskan kemiskinan, tetapi seringkali mereka yang sangat sedikit hartanya terbukti memahami keperluan mereka, saudara. Jadi orang Kristen masa ini harus memahami bahwa meskipun mereka memiliki segala hal, misalnya keluarga, pekerjaan, rumah, kesehatan, ya, apalagi kekayaan terhadap mereka masih perlu, dan semuanya itu, tapi mereka masih perlu Yesus. Dia adalah mana harian dan makanan mereka sehari-hari. Mereka setiap hari harus menyerahkan hati dan hidupnya kepada Yesus dan tidak meminta agar kehendak mereka sendiri dilakukan, tetapi itu dilakukannya di dalam mereka dan melalui mereka. Jadi orang Kristen masa ini, ya, hari ini boleh kehilangan semua miliknya dan mungkin kemampuannya untuk mendapatkan lebih banyak. Namun cabaran ini sanggup dihadapi ketika mereka boleh menemukan keamanan dan kehidupan nyata. Sementara itu di hal yang lain juga ditambah ini, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 9-10, aku tahu kesengsaraanmu dan kemiskinanmu, jangan takut. Jadi dengan kata lain, seharusnya orang Kristen masa ini tahu apa yang mereka alami. Mereka mungkin saja akan menderita, tetapi jangan takut. Dan Yesus tampil secara terang-terangan, sementara Satan bersembunyi di sebalik pergumulan.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 10. Jadi setan ingin meruntuhkan orang-orang percaya di Smyrna sehingga mereka tidak lagi percaya, taat, atau berbalik kepada Kristus. Si jahat ingin melahap orang Kristen masa ini. Sedarlah, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yaitu di Smyrna. Kita lihat jemaat di Pergamus dalam Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 17. Melihat pada ayat 13 ditunjukkan bahwa Yesus meneguhkan jemaat. Bahan dasar pertimbangan ini bertumpu pada pernyataan reflektif bagaimana rasanya hidup sebagai orang Kristen di kota ini. Jadi hal-hal seperti perlunya pembetulan atau koreksi, hidup toleransi, ya, ajaran yang menyusup ke dalam gereja ini menjadi titik perhatian bagi pesan Yesus bagi penyelesaian masalah-masalah dalam jemaat itu sendiri. Jadi Yesus menegaskan gereja ini karena mereka tidak akan menyangkal namanya, bahkan di tengah-tengah tekanan budaya di sekitar mereka. Jadi hidup sebagai orang Kristen pastilah sulit, terutama karena orang Kristen dianggap anti-patriotik dan dilihat dengan skeptisisme yang besar. Namun di lain hal, ya, mereka membiarkan ajaran palsu menyusup ke gereja mereka, dan karena itu mereka mulai berkompromi tentang kebenaran. Jadi kemungkinan besar mereka menghendaki gereja untuk menyembah tidak hanya Yesus tetapi Kaisar. Apabila orang percaya masa kini melakukan hal demikian, maka mereka berisiko mengorbankan identiti mereka yang paling benar. Jadi apabila hal tersebut dilakukan, maka orang tersebut mengorbankan iman orang-orang percaya di dalam Kristus dan menenggelamkan hidup mereka. Penyembahan berhala adalah memberikan sesuatu yang lebih menonjol, signifikan, atau penting daripada Tuhan. Bahkan hal-hal yang baik seperti keluarga Kristen, pekerjaan, dan pelayanan di gereja, hal-hal ini boleh menjadi penyembahan berhala ketika orang percaya masa ini atau hari ini mengangkatnya di atas pengabdian kepada Yesus. Immorality melibatkan aktiviti seksual yang melampaui apa yang Allah maksudkan dalam dan untuk hubungan manusia. Kita lanjut terus, jemaat Tiatira, Wahyu 2 ayat 18 hingga 29. Tiatira tampaknya terbagi menjadi dua, yaitu beberapa di antara mereka memerlukan peringatan yang kuat, sementara yang lain menerima penegasan atas kesetiaan mereka. Tiatira dipuji karena mereka memiliki dedikasi yang sejati, namun mereka telah berkompromi di daerah kritikal dalam kehidupan mereka. Banyak yang tidak bermoral dan makan makanan yang dikorbankan untuk berhala. Mereka memilih penyembahan berhala. Itu terjadi di Tiatira. Jadi gereja Tiatira jelas menegaskan iman mereka, pelayanan mereka, dan cinta mereka. Dia juga menegaskan bahwa mereka telah memegang kesaksian mereka yang belum terpengaruh oleh ajaran palsu. Ya, mereka telah melakukan pekerjaan yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga mereka tumbuh dengan disertai impaknya. Faktanya, ini adalah kota yang sulit untuk ditinggalkan orang Kristen. Begitu banyak perdagangan dan pemerintahan di dunia kuno terkait dengan penyembahan berhala. Di Tiatira secara khusus berkaitan dengan Apollo, merupakan dewa matahari. Jadi hal ini kelihatannya telah memaksa mereka untuk berkompromi dan membiarkan perilaku seksual tidak bermoral menyebar di gereja. Jadi tindakan-tindakan ini datang melalui nabi palsu. Ajaran yang salah sangatlah berbahaya bagi gereja. Jadi mengenai pertanyaan bagi orang percaya hari ini, berhati-hatilah jika di pelbagai tempat mulai ada sesuatu yang tidak benar. Orang-orang di Tiatira tidak menghadapi bahaya agama kafir ataupun gaya hidup kafir. Mereka tidak juga di bawah tekanan penguasa atau bangsa Yahudi. Bencana untuk jemaat ini tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam. Seharusnya kehidupan orang percaya masa ini, hari ini, berada dalam suatu perjalanan yang tidak statik. Maksudnya, misi mereka sebagai gereja atau jemaat adalah terus bertumbuh dalam iman dan dalam persaudaraan.
Kita lanjut lagi, yaitu jemaat Sardis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 hingga 6. Sardis memiliki reputasi kekayaan, kemakmuran dan budaya. Tetapi setelah gempa bumi besar pada tahun sekitar 17 Masihi, apa yang mereka miliki kemudian berkurang dan akhirnya menjadi tidak ada. Mereka mencoba menopang reputasi mereka untuk kehidupan dan semangat, tetapi mereka mati dan bergantung pada Roma. Nampaknya gereja ini tidak kekurangan uang, sumber daya atau bakat. Mereka tidak mengalami pengendalian serius dan mereka tidak memiliki masalah dengan doktrin palsu. Di luar semuanya nampak baik-baik saja, bahkan mungkin berkembang. Sebenarnya Yesus berkata, "Aku tahu perbuatanmu. Kamu memiliki reputasi hidup tetapi kamu mati. Aku belum menemukan perbuatanmu lengkap." Nah, jadi ini kelihatan yang menjadi semacam bentuk tidur rohani. Orang yang terlihat terjaga tetapi jiwanya sedang tidur. Ya, ketika orang percaya tidur secara rohani, ya, hati mereka tertidur. Walaupun pikiran dan tubuh bergerak, Yesus berkata, "Bangun." Ia tidak hanya menginginkan energi jemaat, dia ingin pengabdian di hati jemaat tumbuh kepadanya. Ya, dia membenci ketika orang percaya melakukan sesuatu, bahkan hal-hal yang baik hanya untuk terlihat baik bagi orang lain atau di depan mata orang lain sahaja. Berkaitan dengan kehidupan orang Kristen hari ini, maka terdapat kemungkinan bahwa ada orang Kristen duniawi di gereja hari ini. Orang Kristen yang memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam mereka, tetapi mereka tidak lagi bergantung pada tuntunan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan Kristen. Jadi berdasarkan alasan apapun, faktanya mereka menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka memegang kuasa dan mereka tidak mengambil dari sumber daya itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kelompok ini akan menjadi stagnan secara rohani. Di dalam ayat yang keempat menunjukkan sebuah pengertian yang tepat untuk menggambarkan situasi ini bahwa ada beberapa yang tidak mengotori pakaian mereka. Kata kotor di sini berasal dari kata Yunani imolunan, ya, dari kata dasar moluno yang berarti telah benar-benar menodai, mencemari dan mengotori. Jadi secara harafiah kata mencemari dalam ayat 4 ini berarti bahwa mereka semestinya hidup dengan cara yang benar, sementara secara konotatif memiliki makna ketidaktaatan terhadap hukum agama, moral, sehingga berimpak pada perilaku yang tidak bersih. Pakaian melambangkan karakter. Jadi inti berita yang ingin disampaikan di sini adalah beberapa orang Kristen pada umumnya seharusnya tidak mengizinkan dunia mencemari mereka, yaitu menodai karakter mereka. Jadi, sejarah telah mencatat bahwa kota Sardis ini menjadi lemah dalam standar moral dan berakhir menjadi tidak bermoral. Tahap moral itu rupa-rupanya merayap masuk ke dalam gereja. Ada beberapa yang pakaiannya, yang karakternya tidak tercemar atau ternoda oleh benda-benda di sekitar mereka. Kelompok ini hidup secara spiritual, tetapi jumlah mereka hanya sedikit. Mereka adalah minority. Tidak cukup dari mereka untuk mengubah keseluruhan, ya, evaluasi Kristus tentang gereja sebagai mati. Tetapi dia tidak melupakan mereka. Tuhan mengetahui bahwa ada banyak situasi seperti ini terjadi di gereja hari ini. Gereja yang sedang berada dalam situasi seperti ini berada dalam situasi yang berbahaya. Gereja Sardis berada dalam bahaya kematian, ya, yang tidak dapat dikembalikan dari keadaan di mana mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Urgensi yang menonjol di sini ialah jelas pesan untuk segera bertindak. Jadi di samping itu jelas pula adanya desakan yang mengindikasikan untuk segera dikerjakan. Jadi kata segera di sini menimbulkan dugaan adanya waktu yang segera habis, dan di dalam situasi atau waktu yang tepat Tuhan Yesus kembali dan segera pula memberikan pesan dalam tulisan surat ini secara spesifik untuk mereka, seperti pencuri. Wahyu 3 ayat 3, ya, seperti pencuri. Jadi Michael Wilcock mengatakan bahwa pengalaman gereja Sardis membentuk gereja ini seperti benteng Sardis, tidak akan pernah dapat diserang dan dianggap sulit untuk ditembus.
tetapi justru lebih dari 1 kali direbut dan ditawan oleh siluman. Maksudnya di situ. Jadi orang Kristen masa ini dapat mencari cara dalam situasi yang sangat mendesak dengan menemukan pesan Tuhan sebagai jawaban. Dan kita lihat jemaat di Philadelphia, Wahyu 3 ayat 7 hingga 13. Gereja Philadelphia tidak begitu mudah diidentifikasikan. Salah satu alasannya adalah pernyataan Yesus bahwa gereja ini hanya memiliki sedikit kekuatan. Itu berpendapat bahwa orang percaya di gereja ini tidak besar jumlahnya, namun sumber keuangan atau kekuatan pribadi itu besar. Nah, ini menyimpulkan bahwa Philadelphians akan tersebar luas di seluruh komuniti Kristen. Dalam Wahyu 3 ayat 8, Philadelphia telah bekerja dan telah menuruti firman-Ku dan tidak mengingkari nama-Ku. Jadi orang percaya dalam roh ini telah secara aktif menggunakan kekuatan kecil apa yang mereka miliki untuk melakukan firman Allah dan menyatakan Yesus Kristus kepada dunia karena mereka mampu. Ini dibuktikan oleh kata-kata Kristus bahwa aku telah menetapkan di hadapanmu sebuah pintu yang terbuka dan tidak seorang pun dapat menutupnya. Nah, Yesus telah melihat kemauan orang percaya ini untuk menggunakan sedikit kekuatan atau sumber daya apa yang mereka miliki dalam pelayanannya, sehingga dia menetapkan di depan mereka sebuah pintu terbuka, sehingga pekerjaan dan upaya mereka dapat berimpak dan menjangkau orang lain. Jadi mungkin beberapa anggota gereja mendorong kepada hikmat atau kebijaksanaan daripada keberanian fisikal, bahwa mereka harus menghindari masalah ketika keyakinan mereka bertentangan dengan budaya. Jadi pembetulan terhadap gereja Philadelphia ini tidak diberikan. Sebaliknya, Yesus justru memberikan penghiburan kepada mereka di tengah penganiayaan dan pertentangan yang hebat, dan dalam terang kebangkitan kembali komuniti Kristen ini. Yesus menawarkan penghiburan dalam kaitannya dengan Kristen hari ini. Mungkin banyak gereja sekarang ini tidak mengerti semua yang Tuhan lakukan melalui masalah gereja setempat atau gereja lokal. Tetapi gereja seharusnya mengerti bahwa Yesus menawarkan diri untuk menghibur gereja di tengah situasi yang tertekan. Yesus juga berjanji bahwa kita dapat menghibur mereka yang ada dalam bermacam-macam masalah dengan penghiburan kita terima dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga 7. Kesimpulannya adalah bahwa ada banyak tempat di seluruh Alkitab di mana Allah meyakinkan umatnya bahwa dia ada bersama umatnya. Inilah jaminan penghiburan Allah kepada umatnya yang percaya kepadanya. Dengan lebih lanjut, gereja mampu membahagikan semangat penghiburan dari Allah ini agar menggembirakan umat lainnya yang mengalami penderitaan. Mazmur secara umum mencatat tulisan-tulisan kudus dari pelbagai orang yang percaya sedang mengalami pencobaan. Disinilah orang-orang secara nyata, dengan perjuangan mereka, keputusasaan mereka, sakit hati dan semua emosi tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Justru sebagian besar dari mereka bertekad dengan mengarah kepada Allah sebagai sumber penghiburan di tengah-tengah pencobaan. Jemaat Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 hingga 22. Jemaat di Laodikia penuh dengan jemaat yang puas diri. Mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Secara etimologi, kata kaya di sini bukanlah kata sifat, melainkan berasal dari kata Yunani poplioteka, plotio, artinya menjadi kaya. Nah, ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka benar-benar secara materi berbicara. Keberadaan menjadi kaya ini membuat mereka merasa tidak perlu apa-apa lagi. Keberadaan harta kekayaan mereka benar-benar sudah lengkap dan melimpah. Yesus menyerukan pertaubatan dalam ayat 19 dan bertindak dengan undangan yang lembut di ayat ke-20. Makan merupakan aspek penting yang menunjukkan nilai persekutuan dan keintiman. Kepada mereka yang bertaubat dan memiliki hubungan yang dekat dengannya, Yesus menjanjikan tempat duduk di takhta surgawi. Pasal 3 ayat 21. Yesus tidak hanya ingin menyelamatkan gereja, dia ingin mengenang gerejanya. Frasa ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Berarti bahwa Kristus akan melimpahkan sebahagian dari otoritinya yang berkuasa kepada umatnya. Pesan penting dari Yesus muncul untuk memberikan perhatian serius pada respon gereja Laodikia terhadap masalah mereka, di mana sikap tidak menerima penegasan apapun akhirnya menjadi
alasan yang mendasar gereja ini mendapatkan teguran keras. Ketika orang mulai beralih dari identiti dan nilai-nilai mereka, orang percaya termasuk gereja hari ini menemukan dirinya pada situasi dan posisi kehilangan kesadaran. Jadi jemaat Laodikia telah membuktikan hal ini. Mereka telah menjauh dari sauh Kristus, sauh engke Kristus. Dan karena inilah maka ia juga telah kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Yesus menyebut mereka suam-suam kuku. Ini adalah referensi tepat untuk menggambarkan tentang air. Mereka tahu kekuatan menyegarkan dari air sejuk dan pembersihan dan kekuatan ubat dari air panas. Sebagai perbandingan, maka air suam-suam kuku itulah air yang tidak berguna. Kata suam-suam kuku dalam bahasa Yunani adalah klearos, yang berarti tidak panas dan juga tidak sejuk. Yesus menemukan ketidakpeduliannya yang panas di gereja itu. Air sejuk dan panas mewakili sesuatu yang positif. Untuk menyegarkan air sejuk dan air panas adalah vitamin bagi yang sejuk. Banyak orang Kristen di Laodikia mengkompromikan iman mereka sedemikian rupa sehingga penulis apokaliptik ini dapat mengatakan, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ya. Jadi rangkuman atau ringkasan spirituality ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu. Dari ketujuh jemaat tersebut terlihat kekurangan dan kelebihan mereka. Ada yang ditegur, ada yang diperingatkan, dan ada yang tetap setia. Jemaat Efesus itu jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Jemaat Smyrna, jemaat yang teraniaya. Jemaat Pergamus, jemaat yang berkompromi dengan dosa. Jemaat Tiatira, jemaat yang hidup dalam kesesatan. Jemaat Sardis, jemaat yang mati rohani. Jemaat Philadelphia, jemaat yang setia. Jemaat Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Nah, kitab Wahyu ini berisi mengenai nubuatan yang akan terjadi. Begitu juga ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu ini juga melukiskan jemaat atau gereja Tuhan yang ada pada akhir zaman ini. Menurut salah satu seorang penginjil terkenal, yaitu Billy Graham, gambaran tujuh jemaat di dalam kitab Wahyu ini berisi tiga pengajaran utama, yaitu yang pertama, panggilan untuk mengasihi Tuhan seperti semula. Hal ini ditujukan kepada jemaat Efesus dan Laodikia. Yang kedua, panggilan untuk hidup benar. Hal ini ditujukan kepada jemaat Pergamus, Tiatira, dan Sardis. Dan yang ketiga, panggilan untuk bertahan dalam penderitaan. Hal ini ditujukan kepada jemaat Smyrna dan Philadelphia. Dan setelah mempelajari sebar ringkas mengenai tujuh jemaat di dalam kitab Wahyu, yang mana satukah gereja kita sedang hadapi sekarang? Berbalik kepada Matius 16 ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan memakai Petrus untuk membina jemaatnya. Apapun keadaan atau kondisi gereja kita hari ini, sekarang ini, kita harus mempunyai pikiran yang positif, bahkan pikiran yang benar tentang gereja kita. Setiap gereja, sama ada ianya masih kecil atau sudah besar, kedua-duanya mempunyai potensi untuk berkembang dengan pesat dan menjadi impact yang besar. Dan engkau akan menjadi sebagian daripadanya, sama seperti Kristus, sama seperti Petrus. Jadi mari sama-sama kita membina jemaat atau gereja kita mulai saat ini. Itu saja khotbah saya pada hari ini. Sekian. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Perry atas sermon yang begitu memberkati tadi. Kami belajar banyak perkara baru dengan Pastor pada hari ini. Jadi selepas ini kita akan menyaksikan video tentang weekly activities kita. Jika Anda berminat untuk menyertai mana-mana aktiviti, jangan malu dan jangan segan untuk approach mana-mana ushers yang dimanapun platform Anda berada sekarang.
Dan seterusnya kita ialah offering sharing kita. Kita boleh transfer offering kita ke nombor account yang tertera di screen, atau kita boleh imbas QR code yang ada di screen, dan jangan lupa send receipt ke nombor yang ada di screen. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada hari ini. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda minggu hadapan. Yap, seperti biasanya kita sudah berada di akhir ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa ingat pesan Tuhan pada hari ini, dan kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Bawa rekan-rekan Anda, kita terus berkembang untuk membina gerejanya bersama-sama. Let's build the Church of Jesus Christ. Anda punya potensi yang besar. Mari saya tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berdoa pada hari ini, semoga Engkau melawat dan menjamah kami, khususnya pengertian firman-Mu pada hari ini. Berkati semua yang mendengar, kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka menjadi pribadi yang membina gereja-Mu bersama-sama, sehingga hidup mereka akan mengalami Kristus setiap hari. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita berpisah buat sementara waktu dari ibadah ini, yang secara online ini. Terimalah berkat, terimalah kasih Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, keselamatan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai Anda, dan Anda diteguhkan dan dikuatkan setiap waktu. Roh Kudus bersama dengan Anda untuk memberikan Anda hikmat dan pengetahuan, sehingga Anda menjadi orang berpengaruh, bukan orang yang menjadi ekor, tapi diangkat menjadi kepala. Apa yang Anda akan usahakan akan diberkati dan akan berhasil. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa lagi.